Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Nurjaman. Saya adalah salah satu mahasiswa dari kampus STI STMB Bandung. Saya berasal dari kelas E5 Prodi Manajemen S1. Saya di sini akan memenuhi tugas UAS Komunikasi Bisnis, yaitu merangkum materi yang telah disampaikan oleh Bapak dosen. Simak video selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar korespondensi bisnis, penulisan resume, lamaran, serta wawancara. Dasar-dasar korespondensi bisnis. Korespondensi merupakan salah satu bentuk komunikasi verbal yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis maupun non-bisnis kepada pihak lain. Umumnya, korespondensi berkaitan dengan suatu proses penyampaian pesan dalam bentuk surat, memo, proposal, agenda, maupun bentuk laporan. Selanjutnya ada pengertian surat dan surat bisnis. Surat adalah sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain, baik berkaitan bisnis atau non-bisnis. Sedangkan surat bisnis adalah surat yang digunakan orang atau organisasi kaitannya dengan penyelenggaraan bisnis. Kemudian ada penulisan surat lamaran kerja. Pendekatan AIDA digunakan dalam menulis surat lamaran kerja, yaitu pendekatan attention, interest, desire, and action. Selanjutnya ada resume. Resume secara umum merupakan ringkasan atau ikhtisar dalam ranah kerja. Resume adalah dokumen yang berisi ringkasan pengalaman, keahlian, pendidikan, dan pencapaian seseorang. Lalu yang terakhir ada wawancara. Wawancara kerja merupakan salah satu cara yang sangat penting bagi suatu perusahaan dalam menyaring jumlah pelamar yang ada dan merupakan kesempatan emas yang tak mungkin terulang lagi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka harus benar-benar mempersiapkan diri sehingga dapat memberikan kesan yang baik dan membuat pewawancara interview yakin akan kemampuannya. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang pembuatan laporan, proposal, presentasi bisnis, serta negosiasi. Pembuatan laporan. Membuat laporan adalah membuat hasil akhir dari suatu kegiatan atau penelitian berdasarkan data dan fakta yang telah diamati pada saat meneliti atau melakukan pengamatan. Selanjutnya ada proposal bisnis. Proposal bisnis atau proposal usaha adalah dokumen serta data tertulis yang dibuat oleh pemilik usaha yang berisi tentang gambaran mengenai seluruh aspek terkait dengan bisnis yang dijalankan. Aspek tersebut mencakup internal maupun eksternal dan realistis sesuai dengan fakta. Kemudian ada negosiasi. Menurut Kamus Oxford, negosiasi adalah suatu cara untuk mencapai suatu kesepakatan melalui diskusi formal. Negosiasi merupakan suatu proses saat dua pihak mencapai perjanjian yang dapat memenuhi kepuasan semua pihak yang berkepentingan dengan elemen-elemen kerjasama dan kompetisi. Lalu ada macam-macam negosiasi. Ada negosiasi formal, ada negosiasi informal, ada negosiasi dengan pihak penengah, ada juga negosiasi tanpa pihak penengah, ada negosiasi kolaborasi, ada negosiasi dominasi, ada negosiasi akomodasi, dan ada juga negosiasi loss-loss. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rapat bisnis, penulisan laporan bisnis, laporan singkat, dan laporan formal. Rapat bisnis. Rapat bisnis didefinisikan sebagai bentuk pertemuan dua orang atau lebih di suatu tempat, baik di dalam maupun di luar kantor, untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Selanjutnya ada jenis-jenis rapat. Yang pertama ada pengarahan, yang kedua ada rapat komunikasi, yang ketiga ada rapat komite, yang keempat ada rapat dewan, dan yang kelima ada negosiasi. Kemudian ada laporan bisnis, tersusun teratur, yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari suatu bagian organisasi atau dari satu institusi atau lembaga
ke lembaga yang lain untuk membantu pengambilan keputusan atau pemecahan masalah. Kemudian ada laporan singkat. Kebanyakan laporan singkat hanya mencakup materi pendukung yang relatif sedikit bagi pencapaian komunikasi yang efektif. Laporan singkat itu sendiri dapat berbentuk memo ataupun surat yang terdiri atas 1 atau 2 halaman. Kemudian ada format laporan singkat. Ada pracetak, ada surat, ada memo, ada manuskrip. Praktek memimpin rapat. Efektivitas kegiatan rapat dilakukan oleh beberapa komponen, di antaranya persiapan panitia, kesiapan narasumber seperti materi, datang rapat tepat waktu, dan keaktifan peserta rapat bisnis itu. Kemudian juga ada surat resmi. Surat resmi adalah suatu surat yang diterbitkan oleh perorangan, organisasi, atau lembaga tertentu yang bersifat formal serta berkepentingan resmi. Surat resmi seperti sifatnya harus ditulis dengan bahasa yang formal dan baku. Selanjutnya ada ciri-ciri surat resmi. Terdapat kop surat atau kepala surat yang berisi nama dan alamat instansi atau lembaga. Terdapat nomor surat dan lampiran. Adanya salam pembuka dan salam penutup. Menggunakan bahasa resmi karena surat dinas merupakan surat resmi. Terdapat stempel instansi atau lembaga pada surat. Kemudian ada komunikasi dengan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi bisnis atau komunikasi bisnis lintas budaya tidak lagi menjadi pilihan, namun menjadi kebutuhan. Berbagai peralatan teknologi informasi dan komunikasi yang kita gunakan sehari-hari seperti mikrolog hingga virtual world juga digunakan dalam dunia bisnis. Penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis atau komunikasi bisnis lintas budaya ditunjukkan untuk memperbaiki atau meningkatkan proses komunikasi itu sendiri. Kemudian adapun penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Yang pertama ada otomasi kantor, yang kedua berbagi informasi dengan karyawan, yang ketiga bertukar informasi, yang keempat tetap terhubung dengan konsumen, kolega, dan penyuplai, yang kelima menjalin kerjasama atau berkolaborasi, yang keenam menciptakan dan mengembangkan produk dan jasa, yang ketujuh menghemat biaya, dan yang terakhir kedelapan memudahkan akses informasi dan komunikasi. Yang selanjutnya penggunaan sosial media dalam komunikasi bisnis. Dampak media sosial dan komunikasi bisnis. Sosial media dan komunikasi bisnis meningkatkan kesadaran mereka. Sosial media berbasis komunikasi bisnis membantu untuk menjalani komunikasi yang sudah mudah dengan para pelanggan. Sosial media lebih menghemat biaya. Terima kasih, semoga ini dapat memenuhi tugas UAS komunikasi bisnis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.